Gimana gimana Kak? Kak Suryani malam ini mau berbagi apa nih sama kita? Tentang true self dan false self. Boleh boleh gimana gimana tuh? Eh tentang diri ya, tentang self ya Kak Suryani ya. Saya panggilnya Kak Iya. Yani, saya panggilnya Kak Yani aja ya, tidak kepanjangan. Oke oke, Eh, gimana tuh Kak? iya. Kak Yani malam ini mau berbagi tentang pengalaman Kak Yani di ruang hati tentang self ya, tentang diri. Silakan Iya. silakan Kak. Gimana tuh pengalamannya Kak Yani? Ya, sebelumnya itu kan sebelum ikut ruang hati itu kan eh cerita dari mana ya? Dari kecil kan. Oh, bebas Kalau bebas Kak. itu aku tuh orangnya kan yang ceria, periang, aktif, berani gitu ya. Ya, setelah itu masuk kelas 1 SMP saya pindah ke Siantar, dari Medan ke Siantar, terus tinggal dengan kakek nenek, tante, ya begitulah namanya rumah tangga ada konfliknya gitu ya. Mulai dari itu saya berubah jadi pendiam, menarik diri, apalagi setelah sahabat saya lihat saya, ih ini Suryani kok jadi pendiam, nggak asik lagi diajak main, teman saya tinggalkan, ya saya jadi merasa sendirian gitu. Eh, Setelah itu sampai dewasa pengen sih kan mau berubah, jadi saya banyak baca buku, mau ikut kelas pengembang diri, terus ketemu ruang hati. Nah, di sini saya ikuti terus kelasnya dari awal sampai akhir selesai semua sesi. Itu yang saya dapati, Kak, itu yang false itu diri saya yang selama ini. Karena takut dijudging, dikritik, dimarahi, jadinya yang tampaknya yang Suryani yang baik, yang penurut. Padahal bukan tuh, dan dalam hati pengen berontak gitu ya. Padahal diri otentik itu yang Suryani yang kecil, yang ceria gitu. Itu yang pertama saya sadari. Oh, rupanya selama ini saya tuh pakai topeng, bukan diri yang sejati. Eh, itu sih Kak. Ya. Kakak bertanya aja. Oh iya, oke. Oke, oke. Oke, nanti yang mau tanya juga boleh ya, mau tanya Kak Yani ya. Boleh tanya langsung, Iya. boleh ya, boleh di chat, boleh. Oke, oke. Jadi gini ya, Kak. Jadi dulu itu Kak Yani itu orang yang ceria, kayak gitu ya. Ceria, terus banyak ngomong, kayak gitu. Mm. Terus eh dulu waktu masih kecil kayak gitu. Terus seiring dengan Iya. berjalannya waktu, ada konflik nih, ada kejadian yang ngebuat Kak Yani akhirnya terluka, terus berubah tuh dirinya Kak Yani yang tadinya ceria, banyak ngomong kayak gitu. Akhirnya jadi Kak Yani yang pendiam, penurut, eh, Iya. tidak berani Mengeluarkan pendapat. mengeluarkan pendapat gitu ya Kak ya. Terus Iya. eh, terus ke bawah nih sampai sampai dewasa kayak gitu. Oh, dewasa. Bawa Iya. terus kayak nih ikut orang hati nih kayak gitu, ikut orang hati Mm-mm. terus ketemu nih dengan materi Steph kayak gitu. Ketemu dengan materi Iya. tentang diri. Terus ternyata ketika Kak Yani mendapati materi tentang diri di ruang hati, Kak Yani jadi paham tuh, oh ternyata ternyata Yani yang sekarang itu yang pendiam kayak gitu, yang tidak berani mengemukakan pendapat, ternyata itu Yani yang palsu, bukan Yani yang asli Iya. gitu. Kayak gitu ya Kak ya. Iya, seperti itu. Oh iya. Iya iya. Mm-mm. Em, boleh dong Kak ini gim- mungkin di sini kan ada teman-teman yang baru juga ya Kak ya.
ada yang belum tahu juga nih Kak tentang materi step-nya tuh Kak. Gimana sih Kak materi step atau diri itu? Maksudnya gimana diri palsu itu gimana sih kayak gitu? Diri asli itu gimana sih? Kok sampai kayak Kak Yani itu bisa akhirnya bisa tahu oh ini tuh ternyata selama itu diri palsunya saya, bukan diri aslinya saya kayak gitu. Itu kok bisa sampai tahu kayak gitu? Di materinya itu gimana sih dijelasinnya kayak gitu? Teman-teman mungkin pengen tahu juga tuh Kak gimana sih biar bisa Kalau tahu tuh cara cari tahu diri aslinya kita gimana, diri palsunya kita gimana kayak gitu. kalau yang diri palsu itu yang persona itu kan yang kita tampilkan di depan umum kan berbeda ya. Tentunya kalau misalnya kan di rumah mungkin bicaranya bisa lebih apa ceplos mungkin kan ya. Tapi kalau yang di luar nanti jadinya kelihatan baik-baik gitu. Eh, Kalau saya sih itu karena memang nggak bisa mengeluarkan pendapat itu ya, ya jadinya ya nurut-nurut aja sih. Padahal nggak pengen pun menurut aja, pengen juga mengeluarkan pendapat, cuman nggak bisa. Terus kalau yang moral itu kan, eh, kalau dikatain orang itu, sudah nih kamu gini-gini-gini, mau bantah, bukan hanya nggak berani, tapi rasanya nggak boleh ya, kan secara moral kan nggak boleh gitu. Apalagi yang mengkritik itu orang dewasa, nggak boleh. Seperti itu, Kak. Oh iya ya, oke oke. Berarti tadi tuh diri palsu itu persona sama moral tadi itu ya. Kalau persona itu kayak yang Ya, ditampilkan di depan sama sama di belakang itu beda gitu ya Kak. Misalkan di belakang itu iya, eh, sopan kayak gitu. Oh di belakang itu misalnya ini apa namanya? Tidak sopan terus di depan itu karena memang harus heeh, ada tuntutan jadi harus sopan kayak kayak gitu ya Kak. sopan, iya, Terus kalau moral tadi itu tuntutan aturan ya Kak ya. Karena betul. ada banyak aturan pengen sebenarnya pengen ngomong enggak nih kayak gitu tapi karena Iya, ya karena adanya aturan karena adanya moral kayak gitu akhirnya nggak bisa nih ngomong enggak kayak gitu tetap ngomongnya iya nggak berani nolak kayak gitu ya Kak jadi itu iya, ya Kak ya diri palsu itu berarti ketika ketika dirinya kita itu masih terikat dengan aturan-aturan yang ada di sekitarnya kita kayak gitu ya Kak ya. Berarti mungkin iya, mungkin bisa kayak gini kali ya Kak ya. Eh, Ketika kita pengen tahu gimana diri aslinya kita, berarti ya hmm, kita anggap aja misalnya tidak ada aturan-aturan, tidak ada aturan moral, tidak ada aturan persona tadi, kayak gitu. Terus ada lagi tuh kayaknya ya di materi ideal, itu ideal ya Kak, diri tidak ada ideal, aturan, heeh. tidak ada aturan ideal. Ideal itu kan yang jadi sempurna ya, Nah, sesuai iya, ya sesuai yang orang lain heeh, pengen kayak gitu ya Kak. Iya, kayak gitu. Itulah diri otentiknya kita gitu ya. Jadi kalau pengen tahu diri otentiknya kita itu kayak gimana sih? Ya itu anggap aja tidak ada aturan-aturan moral, tidak ada ideal, heeh, tidak ada persona, tidak ada aturan apa aja, tidak ada aturan agama, tidak ada aturan masyarakat, sosial kayak gitu. Kita itu pengen ngapain sih kalau tidak ada aturan-aturan itu? Ya itulah diri otentiknya kita. Gitu kali ya, Kak ya. iya. Kalau nggak ada aturan ya kita tampilkan diri kita yang apa adanya. Iya, tapi karena dalam perjalanannya Kak Yani akhirnya mengalami banyak aturan kayak gitu, banyak banyak aturan dan harus nurut sama aturan itu, akhirnya diri otentiknya Kak Yani itu terpendam kayak gitu ya Kak ya. Dendam. Ya, Oh apalagi iya. kan yang moro itu kan langsung itu dibilangi orang tua. Jadi anak itu nggak boleh melawan. Kalau orang tua lagi bicara harus didengarkan, nggak boleh membantah. Yang Oh seperti iya. itu ya jadinya ya didengerin aja, nggak berani Hmm. bersuara. Iya, iya. Jadi eh, apa kata orang tua harus dipatuhi kayak gitu ya Kak ya. Iya Hmm. benar. Iya, iya. Em, ini sih Kak, Kak Yani, eh ya dalam perjalanan kan Kak Yani lama banget tuh Kak ya, ngalamin eh
memakai dirinya Kak Yani yang moral kayak gitu ya, persona, terus mungkin ideal Ya, juga kayak gitu kan lama tuh ya, bertahun-tahun ya kayak gitu. Itu dalam perjalanannya Kak Yani ngerasa ngerasa kesulitan enggak sih Kak sama dirinya Kak Yani, atau jadi ketika kayak misalnya ngadepin di dunia kerja lah, di keluarga lah kayak gitu, atau dengan dirinya Kak Yani sendirilah kayak gitu, Kak Yani ngerasa nyaman nggak sih Kak ketika Kak Yani ya ya kayak gitu? tidak nyaman ya. Karena itu kan sangat bertolak belakang. Kok lama-lama kelamaan berapa tahun itu, lama-lama saya jadi marah juga. Kok saya harus nurutin terus apa kata orang? Kok kenapa saya harus ditampilkan yang baiknya aja? Kenapa pun ekspresi mukanya pun yang harus yang baik? Kalau marah disuruh nggak boleh langsung ekspresikan nampak marah. Itu sangat tidak nyaman bagi saya. Iya, iya. Ada nggak sih Kak contoh pengalaman yang Kak Yani itu benar-benar sampai ngerasa yang jadi ketika menghadapi kejadian itu, terus Kak Yani pakai bagian dirinya Kak Yani yang palsu tadi itu ya, yang false self tadi itu, dan itu sampai bikin benar-benar sangat kenapa-kenapa kayak gitu. Ada nggak sih Kak kejadian kayak gitu? Entah itu di keluarga lah, entah itu di dunia kerja lah, entah sama anak, entah sama suami kayak gitu. Itu ada nggak Kak pengalaman kayak gitu? Pengalamannya, ya kalau di keluarga itu Yang ya sampai kan bikin harus Kak tahu. Yani, memang sampai bikin Kak Yani ngerasa ya kenapa-kenapa kayak gitu Kak. Oh, sebagai kakak itu harus selalu mengalah untuk adik-adiknya. Nah, itu yang sangat membuat capek juga ya. Jadi seperti kakak itu harus selalu ada dalam kondisi apapun, siap membantu dalam keluarga. Itu yang lama-lama terasa sangat tidak nyaman bagi saya untuk tampilkan yang baik-baik aja gitu kan. Itu sih, itu sih Kak. Kok yang di dunia kerja itu ya seperti Suryani itu kan bisalah itu kerjakan apapun, semuanya serba bisa gitu. Ya lama-lama saya capek juga untuk tampilkan yang seperti itu. Padahal ya pengennya sih namanya saya kan bisa capek juga ya, bukannya serba bisa. Saya bisa pun itu karena saya mau belajar. Itu juga yang bisa membuat marah juga. Iya, Itu sih Kak. iya, iya. Em, Berarti memakai topeng atau pakai diri palsunya kita itu bikin capek ya Kak ya? Mungkin Iya, bisa, iya, bikin capek. iya, kayak gitu. Em, ada, oke. Kak Yani, ada ini enggak sih Kak? Ada pesan-pesan enggak sih Kak buat teman-teman? Ya, terkait pengalamannya Kak Yani tentang false self, tentang bagian diri yang palsu, kayak gitu. Kak Yani ada pesan enggak? Pesan saya diterima aja dulu ya. Waktu itu kan diri yang falsetnya itu ya diterima aja dulu setelah saya tahu itu. Terus setelah tahu, oh diri otentik saya itu seperti ini. Saya cari lagi memori-memorinya. Oh dulu Suryani kecil itu yang seperti apa. Jadi perlahan-lahan eh, keluarkan, munculkan lagi. Jadi yang nggak berani bersuara, jadi berani bersuara gitu. Yang selalu iya iya iya, jadi berani menolak. Nggak apa-apa sih, proses setiap orang itu berbeda-beda ya. Saya juga itu berapa puluh tahun ya menerima diri sendiri itu pun prosesnya pun beberapa tahun juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang sedang dalam fase sama seperti saya, tetap semangat aja, terima aja diri fasenya, dan kita munculkan aja
diri sejati kita. Saya ulangi sedikit ya. Mungkin ini ya pesan-pesannya Kak Suryani barusan yang mungkin kurang jelas saya ulang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar di ruang hati dan udah tahu nih, udah ketemu dengan materi step, udah tahu bagian diri aslinya mana, diri palsunya yang mana, kayak gitu. Atau teman-teman yang mungkin belum belajar di ruang hati, terus nantinya akan belajar di ruang hati, terus kemudian nanti ketemu nih sama materi step dan kemudian ketemu nih, oh ternyata ini loh diri palsunya saya, ternyata ini loh diri aslinya saya, ternyata yang selama ini ada itu yang mendominasi itu diri palsu loh, kayak gitu. Ketika nanti teman-teman menemukan dirinya teman-teman ternyata diri palsu nih yang mendominasi dan diri otentiknya teman-teman itu ya terpendam atau cuma sedikit lah ambil bagian dari dirinya kita, ya no problem, enggak masalah kayak gitu. Diterima aja dulu gitu sih katanya Kak Suryani. Oke, diterima dulu. Oke, ini memang bagian dari diri palsunya saya, enggak apa-apa kayak gitu mungkin ya Kak ya. Terus kemudian kita buka nih memori-memornya kita, sebenarnya diri aslinya saya itu kayak gimana sih. Nah, nanti kalau kita udah ketemu nih, udah buka memori, udah ketemu nih sama, oh ternyata saya itu kayak gini loh, ternyata yang saya pengen itu kayak gini loh, ternyata diri aslinya saya kayak gini loh, kayak gitu. Nah, kita perlahan-lahan munculin tuh diri aslinya kita. Dan tidak perlu buru-buru juga, karena setiap prosesnya kita beda-beda, kayak gitu. Ada yang cepat, ada yang pelan-pelan juga, dan tidak apa-apa. It's okay, kayak gitu. Jadi jika kita menemukan diri palsunya kita mendominasi, itu jangan ujub-ujub langsung diusir gitu ya. Enggak, saya enggak pengen ya. Enggak usah kayak gitu juga ya. Diterima dulu, diterima gitu. Gitu ya Kak Yani ya.